lahan, ya peningkatan kinerja sumber daya manusia, kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi yang ada. Nah, bila mana ketiga hal ini kita lakukan optimalisasinya, insya Allah maka akan terwujud mapan itu, mandiri pangan, baik dalam bentuk sayur-sayuran, buah-buahan, ya palawija misalnya, jagung, kacang tanah, kedelai, ya termasuk ya ikan kalau kita bisa manfaatkan sumber-sumber air yang ada. Dan lagi sekarang sudah ada orang membuat kolam ikan dari apa itu terpal itu di ember pun bisa kan, budidaya sayuran dan ikan dalam ember, ada juga teknologinya. Ya termasuk mungkin kita bisa mewujudkan ya mandiri pangan, daging dan telur. Nah, insya Allah kalau kita memang berusaha, ya kebutuhan akan pangan dalam keluarga bisa kita penuhi, sehingga tidak mengeluarkan lagi uang untuk belanja ke pasar gitu. Saya kira gitu yang dimaksud dengan ya optimalisasi cara untuk mandiri pangan itu. Ya, kemudian bagaimana nih kiat-kiat untuk mencapai dalam program itu ya Pak? Ya pertama tentu kita ya yang namanya program itu perlu kita lakukan sosialisasi. Nah salah satunya ini ya alhamdulillah kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Radio Rama FM yang telah sudi memberikan kesempatan dan waktu untuk memberikan sosialisasi mengenai program Ojumapan ini. Yang kedua dengan memanfaatkan, memfungsikan ya struktur ya pemerintahan yang ada, dinas-dinas yang ada, petugas-petugas yang ada untuk melakukan penyuluhan terhadap ya program Ojumapan ini. Nah dengan demikian melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, kita berharap masyarakat mau melaksanakan ya optimalisasi cara untuk menerima pangan ini secara swadaya. Namun demikian bila ya memungkinkan alokasi dana dan anggaran yang tersedia, ya kegiatan ini juga sudah kita laksanakan melalui ya program dan kegiatan baik yang bersumber dananya dari APBN melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan dari pemerintah Kabupaten Kampar sendiri melalui Dinas Ketahanan Pangan beserta dinas teknis lainnya, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan. Termasuk ya hari ini alhamdulillah melalui dana kelurahan. Ibu Lurah Kelurahan ini itu juga mengambil kebijakan mengalokasikan dana kelurahan untuk mendukung program Ojumapan ini dengan mengadakan, mendistribusikan dan menyalurkan bibit sayuran siap tanam sebanyak 2.500 polybag untuk 100 kakak. Nah ke depan juga kita berharap kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar juga mengalokasikan dana untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan optimalisasi cara untuk menerima pangan ini. Ojumapan. Kemudian jika ada masyarakat yang ingin mengoptimalisasikan kita Ojumapan seperti ingin bersayur atau beternak, di mana diarahkannya Pak? Yang pertama ya di tengah-tengah masyarakat itu dalam satu desa itu sudah ada perangkat petugas yang saya katakan tadi yang melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pertanian itu sendiri, yang namanya penyuluh pertanian lapangan. Nah PPL dapat memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap apakah perorangan atau masyarakat yang ingin melaksanakan program Ojumapan ini.
Namun demikian sebaiknya ya untuk pembinaan dan penyuluhan ini dilakukan dalam wadah, dalam satu wadah kelompok. Nah kalau kami dari Dinas Ketahanan Pangan yang katakanlah hanya mempunyai tugas dalam pembinaan ini di areal pekarangan dan sekitarnya, ya kami bisa membentuk kelompok wanita tani. Nah dalam wadah kelompok wanita tani inilah ya program Ojumapan ini disusun. Apa yang akan kita buat? Misalnya nanam sayuran, sayuran apa saja, media tumbuhnya itu apa? Apakah langsung ditanam di lahan atau melalui polybag atau pot atau vertical garden atau misalnya tadi ya melalui hidroponik. Itu kan tergantung dari kemampuan dan sumber daya yang ada. Kemudian ada lagi yang ingin disampaikan untuk apanya, Pak? Untuk masyarakat dalam ingin menggerakkan Ojumapan ini? Ya tentu saja pada kesempatan ini kami menghimbau, mengajak ya seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kampar yang memiliki ya potensi lahan ya baik di pekarangan, di sekitar pekarangan maupun potensi lahan lainnya, mari kita manfaatkan, kita lakukan optimalisasi pemanfaatannya dengan sesuai dengan kemampuan, dengan menanam sayuran, ya buah-buahan. Kemudian tentu saja ya kalau memungkinkan palawija misalnya kan, ya termasuk sekarang ini kalau untuk tanaman pangan itu sudah ada juga teknologi menanam padi di pekarangan. Ya teknisnya mungkin ditanam di atas air. Airnya air apa? Air kolam, air kolam. Di kolam itu ada ikan. Ya di atasnya pakai pelampung, pakai busa itu. Nah ditaruh botol-botol aqua itu. Kemudian ya disemai, dimasukkan benih atau bibit padi. Insya Allah juga tumbuh. Saya juga sudah melihat itu. Dan kalau itu juga bisa kita lakukan, ya tentu saja kita juga akan memanen padi di pekarangan. Cuma jumlah dan ya, luasannya terbatas. Nah demikian juga dengan ya beternak ayam misalnya yang menghasilkan telur dan daging dan memelihara ikan tadi. Ini himbauan kami sehingga dengan optimalisasi pemanfaatan lahan itu kita dapat menghasilkan ya produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bila memungkinkan ini bisa kita jual ke pasar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian terakhir mungkin nih Pak, mungkin ada masyarakat yang ingin benih atau apa ingin benih ikan atau benih-benih tanaman, apa nih solusinya untuk masyarakat? Ya pertama perlu kami sampaikan, memang kalau diharapkan katakanlah ada program kegiatan pemerintah untuk masyarakat, untuk kelompok tani, itu memang harus melalui sistem dan prosedur perencanaan. Nah kalau sudah dilalui sistem dan prosedur proses perencanaan, itu memang ya akan muncul nanti suatu kegiatan. Nah bila mana ada kegiatan, maka pada suatu kelompok atau suatu desa atau wilayah itu terdapatlah kegiatan yang ada anggaran dananya. Nah bila ada kegiatan yang ada anggaran dananya, di situ akan ada kegiatan ya pemanfaatan pekarangan mendukung program Ojumapan dengan menyediakan benih, bibit, kemudian ya termasuk mungkin sarana prasarana mendukungnya, pupuk-pupuk, kemudian polybag, dan bahkan juga kita sediakan ya kalau ada kegiatan ya anak ayamnya, benih ikannya, dan termasuk rumah bibitnya. Nah itu kalau ada program dan kegiatan yang ada dananya. Nah kalau belum ada dananya, ya tentu kita harus melaksanakannya dengan swadaya,
dibimbing oleh penyuluh pertanian lapangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, benih misalnya bisa kita semai secara sendiri atau berkelompok. Dan juga ada pada tempat-tempat tertentu seperti di rumah-rumah bibit juga menjual bibit. Seperti bibit cabai, terung dan sebagainya itu ya tidak mahal lah, hanya 1.000 rupiah per batang. Nah, tanah mungkin bisa kita cari, ya tanah hitam. Kemudian kalau kita melihara ayam, ada tai ayam bisa dijadikan pupuk misalnya kan, tinggal beli polybag. Polybag itu ya sekilo itu cuma 20-25 ribu. Itu jumlahnya 20 juga 25 lembar gitu. Ya sudah bisa 20 lembar, 25 lembar, 20 polybag di pekarangan sudah bisa 3 jenis sayuran yang kita tanam. Cabai terong misalnya kan, cabai rawit misalnya. Alhamdulillah itu sudah bisa kita petik untuk kebutuhan keluarga. Ya begitu. Baik, itu dia ya jawaban dari Bapak Kadis kita di pagi ini. Mungkin barangkali ada closing statement Pak, karena waktu kita terbatas. Baik, alhamdulillah ya kesempatan ini sekali lagi kami mengucap terima kasih kepada Radio Rama FM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi program Ojumapan dan kepada Bapak Ibu para pendengar Radio Rama FM kiranya juga dapat ya menjadi ya tambahan wawasan, pengetahuan, dan tentu saja kami berharap bisa dilaksanakan dengan memulai menanam sesuai dengan kemampuan kita. Terakhir menutup ya wawancara ini ya kami menyampaikan salam Ojumapan. Salam Ojumapan, mapan, yes. Baik. Pendengar di mana berada dan di mana dapat mendengar.